Semuanya dimulai di gereja selama waktu ibadah. Pertama-tama saya bacakan ayat Alkitab yang terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat 25-26, berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kesaksian saya berjalan seperti ini. Pada hari Minggu, sekitar pukul 21 gereja kami sedang melakukan pelayanan. Elohim mencurahkan berkat-Nya kepada kami. Pendeta saya, seorang wanita, berkata kepadaku, Adelaida, Elohim meminta saya untuk mengurapi kamu. Ia menaruh banyak minyak di telapak tangannya dan mulai mengurapi tubuhku. Ia mengurapi kedua kupingku, kaki, perut dan bagian tubuh lainnya. Kemudian ia meletakkan kedua tangannya ke depan dahiku. Saya melihat sebuah terang yang besar datang dari atas, turun ke atasku. Sejak saat itu saya berada dalam alam roh. Perjalananku ke sorga. Kemudian para malaikat datang dan membawa saya ke langit dengan mereka. Malaikat mulai bertarung dengan roh-roh jahat karena jalan kami tertahan. Ada selaput hitam di awan-awan, terkontaminasi oleh para roh jahat yang mencoba menghentikan kami. Saya melihat cahaya terang dari sorga dan seorang malaikat yang begitu indah dengan pedang yang bercahaya di tangannya. Ia mengarahkan pedangnya dan mulai memerangi para roh jahat tersebut sehingga kami bisa lewat. Malaikat ini nampaknya seperti seorang pangeran. Ia memiliki pelat emas pada dadanya. Rambutnya seperti emas, dan wajahnya seperti pancaran-pancaran sinar. Ia sungguh indah. Pembersihan dan pentransformasian dari jiwaku. Kami pergi ke sebuah tempat yang besar sekali, dengan sebuah tanda tertulis. Perusahaan Elohim. Kedua malaikat yang bersama saya menyerahkan saya ke tiga malaikat yang berbeda, yang telah menunggu saya di pintu gerbang. Mereka kemudian mulai membasuh diriku. Saya berkata, apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang berlangsung? Tolonglah saya. Para malaikat tidak berkata apa-apa, tetapi terus membasuh setiap bagian tubuhku dengan air bersih. Mereka mulai membasuh lututku, terasa tidak enak. Saya tetap menanyai mereka mengapa mereka membasuh saya, sebab itu sangat sakit. Tiba-tiba, saya dapat mendengar suara dari dalam diriku berkata, Aku ingin kamu tahu bahwa aku telah memberi kamu kedua lututmu untuk kamu ada sebagai wanita pendoa, bukan untuk kamu pergi keliling melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan aku. Kedua lutut tersebut diberikan kepadamu untuk bersyafaat bagi gereja, kamu harus tahu itu. Saya bukanlah seorang wanita pendoa yang serius, doa-doaku sangat singkat dan Adonai ingin saya berdoa lebih lagi. Malaikat terus membasuh kedua kakiku, menyikat mereka, dan saya menjerit kepada Elohim meminta belas kasihan karena kesakitan. Adonai berkata, kedua kaki ini telah diberikan kepadamu untuk pergi keliling mengkhotbahkan Injil, untuk menyebarkan firman-Ku dan bukan untuk kamu pergi berkeliling ke tetangga-tetanggamu bergosip, dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan aku. Dan karena alasan ini Adonai berkata, Aku membasuh kaki-kakimu. Proses ini berlanjut, dan itu sungguh sakit. Adonai berkata, ini sangat diperlukan untuk kamu mengerti rencana-rencanaku untuk dirimu. Setelah itu, saya dibawa ke tempat lain di mana tiga malaikat lainnya menunggu saya. Tempat ini berbeda, saya melihat benda-benda seperti mesin. Para malaikat memulai proses lainnya, pembasuhan kedua mataku dengan sejenis minyak. Itu seperti kedua mataku diambil keluar dari kelopaknya. Saya berkata, harap kasihanilah saya, tolonglah saya, mengapa kalian melakukan ini kepadaku? Itu seperti menyikat mataku. Sesuatu nampaknya seperti ikan sardin diambil keluar dari kedua mataku. Adonai berkata, Putri, aku melakukan ini atasmu sebab aku ingin kamu berubah. Hal-hal yang kamu biasa lakukan di bumi tidaklah menyenangkan aku. Ketika kamu di bumi menonton hal-hal yang tidak menyenangkanku, aku tidak suka kamu menonton drama-drama TV, soap operas.
Itu tidaklah menguntungkan kehidupanmu. Itu tidak menyenangkanku ketika anak-anakku menonton hal-hal seperti itu, yang tidak memuliakan aku. Saya berkata, Adonai, maafkan saya, kasihanilah saya. Dan Adonai berkata, di tengah malam sekitar pukul 0, kamu selalu di sana menonton film-film yang tidak menguntungkan kamu, dan banyak dari film tersebut terdapat pornografi di dalamnya. Aku tidak memberikan kamu mata-mata tersebut untuk hal-hal seperti itu. Aku telah memberikan mereka itu bagimu untuk melihat hal-hal yang memuliakan aku dan oleh sebab itu aku membasuh kedua matamu. Para malaikat terus membasuh mataku sementara saya meminta belas kasihan. Kedua mataku diurapi dengan minyak, dan sejak itu saya memiliki penglihatan yang lain. Mataku berubah, transform secara total. Adonai berkata, jangan tertarik kepada suami-suami orang lain lagi. Dahulu, saya mengagumi pria-pria lain, dan Adonai berkata hal-hal demikian tidak menyenangkan dia. Saya akan ceritakan kepada kalian kebiasaanku. Saya dahulu adalah penginjil Kristen yang setengah-setengah, yang tidak pernah melakukan hal-hal sesuai Alkitab. Segala sesuatu saya kerjakan hanyalah sesuai kesukaan dan cara saya sendiri. Semuanya berlawanan dengan kehendak Elohim. Saya mengatakan ini kepada kalian sehingga kalian menjaga jalan-jalan kalian, dan jiwa-jiwa bolehlah ada diselamatkan. Saya mengatakan kepadamu bahwa nafsu birahi atas seseorang yang bukan suami atau istri kita adalah dosa, menonton drama-drama TV, soap operas, film-film dunia, semua hal-hal ini tidaklah menyenangkan Elohim. Para malaikat meneruskan proses pembasuhan, mereka memiliki pembersih kuping dari kaca dan memasukkannya ke dalam telingaku. Segera ketika mereka menggaruk kupingku, saya merasakan sakit yang luar biasa. Segera cairan hitam mulai keluar dari kedua telingaku, dan diikuti cairan abu-abu. Saya terus menjerit. Adonai berkata, Putri, aku mencuci telingamu sebab kamu telah ditemukan mendengarkan pada hal-hal yang tidak menyenangkanku, kamu mendengarkan gosip-gosip, kamu mendedikasikan telingamu yang tidak menyenangkanku. Beberapa orang datang kepadamu untuk bergosip dan membicarakan pendeta, bahkan kamu mendengarkan ketika mereka bergosip tentang pendeta kalian. Janganlah mendengarkan gosip lagi, setiap kali siapapun yang datang kepadamu dengan gosip, jangan dengarkan mereka. Pergilah dari mereka segera tanpa terlibat di dalamnya, janganlah lagi mendengarkan pada hal-hal yang tidak membangun kamu. Saya berkata, Adonai, kasihanilah saya. Saya tahu saya telah bersalah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Elohim, tidak seorang pun dapat bersembunyi dari Dia. Semua yang kita lakukan dan katakan di sini di bumi adalah terekam di sorga. Adonai ampuni saya, kasihanilah saya. Saya berkata oleh sebab semua kesakitan di kedua telingaku. Kemudian telingaku diurapi oleh malaikat tersebut. Adonai berkata kepadaku, sejak saat ini, kamu hanya akan mendengarkan pada hal-hal yang aku izinkan padamu. Sekarang kamu adalah pribadi yang baru dan kamu haruslah ada sebagai wanita yang aku ingin kamu ada. Saya kemudian dibawa ke departemen lainnya di mana beberapa malaikat mulai membersihkan mulutku. Lidahku dibawa keluar dari mulutku, ditaruh di sebuah nampan. Sekali lagi saya rasakan sakit yang luar biasa. Adonai berkata, aku ingin membasuh kamu, aku ingin membasuh kamu. Saat para malaikat menggaruk lidahku cairan hitam mengalir keluar dan kemudian cairan putih. Kemudian mereka menggunakan air yang sangat manis untuk mencuci lidahku. Itu sungguh manis. Tidak dapat dibandingkan kemanisan air tersebut dengan yang ada di bumi. Kemudian lidahku diurapi. Mulutku juga mengalami proses yang sama, cairan hitam mengalir keluar dari mulutku. Adonai berkata, Putri, aku melakukan ini bagimu agar kamu tidak bergosip lagi, agar kamu berhenti melakukan hal-hal yang tidak menyenangkanku, lidahmu telah terlibat di dalam hal-hal yang tidak memuliakanku. Kamu mengatakan banyak kebohongan, berhentilah berdusta.